Halo, selamat pagi sahabat Mahardika dan para pecinta hewan dimanapun berada. Perkenalkan saya Eka Aprianto Rustiawan, biasa dipanggil dengan Eka, mahasiswa manajemen STI Mahardika Surabaya. Kali ini kita berkesempatan ngobrol langsung dengan seorang yang sangat inspiratif di balik suksesnya praktik dokter hewan mandiri, yaitu dokter hewan Lailatus Sa'diyah. Halo dok, selamat pagi, gimana kabarnya? Halo Mas Eka, selamat pagi. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu pada pagi hari ini untuk ngobrol bareng terkait dengan praktek mandiri yang saat ini sedang saya jalani. Baik, nanti kita banyak ngobrol ya dok terkait dengan hal-hal yang pastinya pengen diketahui oleh teman-teman sahabat Mahardika dan juga para pecinta hewan dimanapun berada. Siap, oke Mas Eka. Dok, bisa diceritakan sedikit bagaimana awal mulai berdirinya praktik dokter hewan ini dan apa yang memotivasi dokter untuk membuka praktek ini? Iya, jadi gini Mas Eka, jadi kalau kita tahu kondisi saat ini tuh ya, itu kan antusiasme masyarakat terhadap hewan kesayangan, hewan peliharaan, terkait dengan hewan besar juga nih ya. Apalagi kita hidup di desa nih, ya kategorinya ada orang yang suka kucing, mungkin juga anjing, ataupun juga binatang ternak itu sangat banyak. Nah, keluhan di masyarakat itu apa? Terkadang kondisi dokter di lapangan itu terus terang saat ini sangat minim. Jadi ketika dokter minim, sedangkan kasus di lapangan banyak, itu peternak kasihan gitu loh. Nyari dokter A, ternyata belum bisa menangani, dokter B juga demikian, masih ada kasus yang lain yang harus tangani. Akhirnya saya memiliki motivasi, gimana kalau saya ini dengan basic keilmuan saya bisa berkontribusi di masyarakat, baik itu di hewan besar maupun hewan kesayangan. Nah, tapi memang tantangannya di sini adalah kalau kita itu ke lapangan gitu kan, jadi memang kita harus bisa memberikan servis secara visitor gitu ya, baik itu ke rumah-rumah maupun ke kandang-kandang peternak. Jadi seperti itu. Jadi motivasinya bagaimana keilmuan saya ini bisa diberikan kontribusinya kepada masyarakat secara luas. Jadi seperti itu Mas Eka. Baik, berarti sesuai dengan moto slogan dari dokter hewan adalah apa dok? Ini kalau salah tolong dibenarkan. Mensejahterakan masyarakat melalui kesehatan hewan. Betul, mensejahterakan masyarakat melalui kesehatan hewan. Baik, Dok Laila, selama kita bekerja sama bareng, saya coba mengamati pola komunikasi yang dilakukan oleh Dokter Laila kepada para kolega ya dok ya. Mulai dari pemilik hewan kesayangan, kemudian pemilik hewan ternak, dan juga tim itu terlihat sangat baik. Boleh dong dok diberikan tips dan trik kepada teman-teman manajemen ataupun teman-teman praktisi dokter hewan supaya itu bisa digunakan dengan baik dan mengurangi kegagalan. Silahkan. Ya, jadi gini Mas Eka, prinsipnya begini, setiap kami melakukan pengobatan atau pelayanan, itu kan masing-masing dokter punya gaya komunikasi yang berbeda-beda. Tapi terus terang saya sendiri selama ini itu lebih menerapkan memberikan informasi yang edukatif kepada peternak maupun pemilik hewan kesayangan. Kenapa demikian? Karena memang faktanya terkadang itu kalau kita sebagai dokter hanya datang untuk nyuntik saja tanpa memberikan edukasi, itu justru tidak memberikan dampak baik kepada pasien kita atau hewan kesayangan tersebut atau ternak tersebut. Kenapa? Karena tidak bisa kita pungkiri, dokter itu kan hanya sekitar nyuntik paling berapa menit sih, 5 menit ya, tapi lebih pada perawatannya itu yang kita butuhkan. Terutama kalau hewan ternak kan jelas tidak ada opnam, kita harus koordinasi dengan peternak itu intens seperti itu ya. Jadi setelah nanti Pak treatment seperti ini tolong diberikan perlakuan seperti ini, seperti itu harus kita sampaikan. Kenapa demikian? Itu justru membantu kita sebagai dokter agar kondisi ternak ini ataupun hewan kesayangan itu lekas membaik. Jadi lebih pada komunikasi produktif dan edukatif pada peternak serta owner pemilik hewan kesayangan itu sendiri. Luar itu biasa. Saja sih, Mas Eka. Baik, berarti tips dan triknya adalah gimana caranya kita bisa berkomunikasi yang memberikan kesan komunikatif, produktif dan edukatif, sehingga ketika kita sudah tidak bersama dengan pemilik hewan kesayangan ataupun pemilik hewan ternak itu masih melekat gitu, masih ada yang diingat dan nanti ada revenue lagi, ada lagi diundang untuk apa tadi dok? Visit. Iya, pelayanan. Oke. Visit, pelayanan kesehatan hewan. Pengobatan juga. Pengobatan. Baik. Terkait dengan promosi, layanan digital dan edukasi, saya sempat membantu support untuk produksi konten yang nantinya akan dipublikasi di TikTok, Instagram, Google Business sebagai sosial media yang kita gunakan gitu, yang dokter gunakan. Menurut Dok Laila, seberapa penting sih adanya
konten digital atau digital konten tersebut bisa mempengaruhi masyarakat luas kaitannya dengan kesehatan hewan. Oke. Terus terang nih Mas Eka, terkait dengan pertanyaan ini ya, bagi saya itu tantangan. Tantangan gini, secara individu nih kita ngomong ya, saya tuh termasuk orang yang tidak suka dikit-dikit media sosial. Terus terang seperti itu ya. Jadi publish apa gitu ya udah, pelayanan, nyuntik kita nyuntik gitu kan. Kemudian kalau kita ke pasien gitu kan, itu memang ada beberapa sudah dipublikasikan. Tapi untuk saya pribadi ya, baru ketika Mas Eka di sini nih, betul-betul Instagram saya ditata, kemudian juga TikTok saya juga sebagai media promosi ditata, itu memang sebenarnya tidak bisa kita pungkiri ya Mas. Zaman digital yang semua orang itu digital ya, apalagi sekarang mayoritas yang punya hewan kesayangan juga Gen Z, yang dia itu melek dengan digital itu tadi ya, info-info di media, itu mau nggak mau sebenarnya kita harus menggunakan media sosial ini. Ya memang prinsip dasar pelayanan kita adalah servis yang ketika di orang satu dia puas, dia akan menyebarkan pada orang yang lainnya. Ya itu memang konsepnya seperti itu. Tapi ya kita tidak bisa meninggalkan pula nih yang namanya sekarang sosial media untuk media promosi dan edukasi. Kenapa? Karena ya apa yang kita lakukan, jasa yang kita berikan itu memang bisa kita promosikan lewat situ juga, terutama informasi-informasi edukatif. Tapi tetap di sini saya pesankan, walaupun kami dokter itu memberikan edukasi, itu harus sesuai dengan etika dokter itu. Kan nggak mungkin nih saya itu memberikan edukasi, begini loh caranya nyuntik, kan nggak seperti itu ya, tapi lebih pada perawatan untuk optimalisasi penyembuhan dari pasien yang kita berikan layanan kesehatan itu tadi. Gitu Mas Eka. Baik, luar biasa nih, perkembangan zaman membuat pola komunikasi, penyebaran berita itu sudah banyak media yang digunakan, yaitu salah satunya adalah digital content menggunakan sosial media. Tadi benang merahnya adalah dengan adanya pemilik hewan kesayangan yang saat ini kebanyakan adalah mereka yang muda, yang hidupnya di TikTok, Instagram, sosial media yang lain, itu juga bisa masuk ke sana. Lalu bagaimana dengan para peternak yang ibu-ibu, bapak-bapak sepuh gitu Dok ya? Iya, memang di sini kan lini kita banyak ya Mas Eka ya, yang hewan kesayangan memang secara ini lebih melek. Nah, dari kalau misalkan yang hewan ternak gitu ya di kandang, kemudian yang memiliki juga usianya itu juga bukan tipe usia yang sudah suka untuk scroll gitu kan, ya memang itu lebih pada servis dari bibir ke bibir. Maksudnya gini nih, saya habis dari kandang A, ternyata menurut beliau servisnya itu memuaskan gitu ya, edukasi yang saya sampaikan beliau bisa menerima kok yo, terus hewannya itu juga sembuh gitu ya, atas pertolongan Allah juga sembuh, itu pasti akan memberikan berita kepada yang lainnya. Dan selama ini memang kalau satu tempat gitu ya, kita sudah lakukan penanganan dengan baik, kok hasilnya itu juga optimal gitu, itu biasanya akan merantak ke rumah-rumah yang lain, seperti itu Mas. Adanya rekomendasi dari satu pemilik pasien yang berhasil sembuh, kemudian mengkabarkan hal baik itu kepada keluarganya, tetangganya. Betul. Itu yang membuat semakin banyak yang teredukasi secara offline. Iya betul. Secara online-nya yaitu menggunakan sosial media. Baik, terima kasih Dok. Terakhir nih Dok, apakah ada pesan untuk teman-teman generasi muda yang usia sekolah SMP, SMA, dan mahasiswa bagi para generasi muda yang ingin melanjutkan passionnya atau pendidikannya dalam manajemen, itu saya ya, dan juga dalam lingkup keilmuan kedokteran hewan, boleh diberikan pesan supaya nanti para generasi muda bisa menyiapkan hal tersebut gitu, silakan. Ya, yang pasti begini, terkait dengan profesi baik itu nanti manajemen atau sebagai dokter hewan, itu kan berkaitan dengan passion gitu ya. Passion. Memang kalau dari SMP, SMA itu kan masih masa pencarian jati diri. Baik. Jadi sebenarnya mereka mau berkembang seperti apa itu masih bisa berubah-ubah. Kecuali nanti kalau memang pengen jadi orang yang ahli manajemen sehingga kuliah di manajemen ataupun di kedokteran hewan, ya nanti akan bisa diambil ketika pada waktu kuliah. Dan ketika sudah kuliah gitu kan, itu kalau saya boleh memberikan sedikit motivasi ya, ketika kuliah optimalkan aja
untuk belajar sebaik mungkin bagaimana ilmunya nanti itu bisa bermanfaat untuk orang yang banyak, seperti itu. Baik. Dan memang terkait dengan profesi ini kita nggak bisa memaksakan ya, nggak bisa memaksakan dalam artian karena profesi ini kalau kita jalani tidak dengan atas dasar suka atau cinta atau sayang dengan profesi kita sendiri berkaitan dengan tujuan dari profesi itu sendiri, itu nanti hasilnya juga tidak akan optimal. Jadi menurut saya apa yang kamu sukai gitu kan, selama itu tidak menyimpang dari hukum maupun agama, ya silahkan itu dioptimalkan dengan baik. Itu saja Mas. Kuncinya adalah passion, gitu ya Dok ya. Jadi kalau kita punya passion, mau secapek apapun, bahkan nih kalau misalnya kita lagi tipes, itu juga hilang. Oh iya, teringat nih, dokter pernah punya pengalaman gak sih lagi capek, bahkan lagi sakit, demam tinggi, karena passionnya udah ada di kedokteran hewan itu tadi ya Dok ya. Lagi capek, lagi sakit, bahkan drop gitu ya secara kesehatan. Pernah nggak ketika ada pasien urgent, karena terpanggil untuk menyembuhkan sehingga sakit itu tiba-tiba sembuh Dok? Iya, sebenarnya bukan sakit tiba-tiba sembuh ya Mas Eka ya, tapi pasti gini, kita itu kan punya profesi nih dokter hewan. Setiap profesi itu punya etika. Kita juga punya apa ya? Pasti punya dorongan ketika ada peternak yang manggil ataupun tiba-tiba ada pasien datang ke rumah dengan kondisinya itu urgent harus segera ditolong. Ya, bagaimanapun kondisi kita itu ya pasti saya akan mengupayakan gitu kan. Akan mengupayakan seoptimal mungkin bagaimana kita bisa memberikan pertolongan tadi. Tapi ya tetap pada koridor kita masih mampu, tidak sampai istilahnya kita mendolimi diri kita sendiri kan, seperti itu kan. Nggak mungkin kalau kita itu tidak kuat tapi kita paksakan, nanti pasiennya jadi 2 dong gitu kan, nanti gitu ya, jadi pasiennya double nanti. Jadi ya tetap kita upayakan yang terbaik bagaimanapun kondisinya, tanpa ada ini apa istilahnya, memaksakan sesuatu yang memang itu tidak bisa kita lakukan. Itu aja Mas. Baik. Ya, luar biasa sekali Dok Laila. Terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya, dan sudah rela untuk membersamai kami, saya secara pribadi, dan juga kampus sudah dalam 3 bulan ini. Tapi kayaknya akan berlanjut ya. Baik, semoga praktik dokter hewan Laila semakin sukses dan semakin menjadi inspirasi banyak masyarakat di luar sana. Oke, amin. Semoga doa Mas Eka terkabul ya. Amin. Dan itu secara pribadi juga doa saya, semoga praktek saya bisa berkembang secara luas. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih pada Mas Eka, 3 bulan ini sudah sangat membantu jadi asisten di lapangan gitu kan, juga menata digital konten saya gitu kan. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya gitu kan, yang sudah apa ya istilahnya memberikan mahasiswanya memberikan mahasiswanya untuk saya berdayakan gitu. Semoga bermanfaat untuk orang banyak, sukses selalu untuk Mas Eka, dan sukses selalu untuk Sekolah Tinggi Ekonomi Mahardika Surabaya, STIE Mahardika Surabaya. Amin. Nah, teman-teman sahabat Mahardika dan juga para pecinta hewan dimanapun berada, setelah ini nanti akan ada cuplikan kami sedang berada di pasien yang visit langsung ke tempatnya ataupun juga datang ke praktek dokter hewan Laila. Nanti dilihat ya gimana sih prosesnya, gimana sih asiknya kita ketika di kandang sapi, domba, kambing, apalagi dong? Kucing, ya seperti itu. Baik. Terima kasih banyak. Kita salam dulu boleh? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saat ini bersama dengan Dokter Hewan Laila untuk melakukan vaksin kepada sapi. Halo, kali ini ada pasien kucing yang akan divaksin oleh Dokter Hewan Laila. Ada 3 pasien, nanti kita lihat gimana prosesnya. Saat ini sedang bersama Dokter Hewan Laila untuk melakukan vaksin kucing. Tadi sih ada 3 kucing yang daftar, nanti kita lihat ya. Halo, pagi ini kita sama Cupi vaksin. Cupi.
Oh, pinter dia. Halo, kali ini akan ada vaksin yang akan diberikan oleh dokter hewan Laila kepada pasien sapi, sekitar 20 sapi. Halo, saat ini sedang melakukan vaksin oleh dokter hewan Laila kepada 2 sapi ini. Sapi yang pertama, kemudian sapi yang kedua ada di sana. Kelihatan nggak teman-teman? Nah itu tuh, sapi kecil. Bersama dengan dokter hewan Laila sedang melakukan pengecekan kesehatan sapi dan saat ini akan dilakukan pengobatan pada sapi yang mengalami demam. Tinggi Pak panasnya. Halo teman-teman, saat ini bersama dengan Mochi suntik skabies bersama dengan dokter hewan Laila. Punten, pantatnya dulu Bu. Di sini. Ya. Halo, hari ini sama Dindo yang sakit teman-teman. Mana tadi sakitnya? Nah, semoga cepat sembuh ya. Tadi udah 3 kali disuntik sama dokter hewan Laila. Semoga cepat sembuh. Coba kita cek dulu ya lukanya ya, sini. Halo, selamat siang. Kali ini kita bersama dengan dokter hewan Laila. Ada pasien kambing yang mengalami demam. Kambingnya akrab sama manusia. Oke, telah selesai ya kastrasi kucing jantan pada pagi hari ini. Semoga dia segera sadar dan bisa segera main seperti biasa. Halo teman-teman, hari ini kita mau steril kucing jantan ya. Jadi steril kucing jantan itu namanya kastrasi. Yuk kita ikuti. Demikian steril kucing jantan kastrasi sudah selesai. Semoga lekas membaik ya, Cicing. Halo, ini adalah pasien sapi yang telah diperiksa dan diobati oleh dokter hewan Laila. Tadi dilihat suhu tubuhnya cukup tinggi, demam, kemudian tidak mau makan. Semoga setelah tadi disuntik segera sembuh. Suhunya panas Bu. 41 Bu. 41. Oh panas soalnya. Wah, linu sih gile. Itu buatan kembang kok niki.
sapi yang akan divaksin oleh dokter hewan Laila untuk keperluan kurban. Ini juga sapi yang akan divaksin oleh dokter hewan Laila untuk keperluan kurban. Halo, ini Dino, barusan suntik SKBS. Semoga semakin sehat dan gembul. Kamu kok kantong sana sudah gembul lagi kamu? Pinter kamu ya, sembuh kamu. Halo, ini adalah pasien kucing yang telah diperiksa dan juga diobati oleh dokter hewan Laila. Semoga segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Nggak mau makan sama sekali. Coba deh. Oh, SKBS juga ya Bu? Dengan les-les. Jantan ya? Agak tinggi Mbak. 29. Ini badannya agak panas. Nanti kita kasih penurun panas. Sebenarnya kalau kucing mutar rumput itu normal. Normalnya begini. Di dalamnya tubuh dia kan jilat-jilat nih. Di dalam tubuh perutnya dia itu kan ada bulu-bulu. Makan rumput itu biar keluar itu tadi. Saya suntik untuk pereda panasnya. Dulu saya kasih vitamin. Bobi, lihat. Oh, Bobi lihat mama. Pinter. Oke. Cio, timbang dulu ya. Berapa nih? 1 kilo. Coba lihat telinganya dulu. Telinganya dibersihin pakai katembat ya Mas. Dikasih minyak zaitun gitu sedikit. Tapi nggak terlalu beler kok dia. Cuma matanya ini ya Mas, seperti belean dia ya. Ini kakinya kenapa nih Mas? Sampai kayak gini dia. Coba lihat. Mas tolong dipegangin Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas aku suntik 2 kali ya.
Rasa sakit pasti. Maaf ya. Udah kok watus ya? Lah nggih. Iku derek suwi yo nggih nembe. Nanah Bu. Halo Bu. Nggih, disari-sari. Mboten usah kontrapen iki kan bakteri. Sanes kemeng atau Biasanya kan remason ganti remason, anake kontrapen. Enak dok enak. Lho Pak, jenengan anu nggih. Lho, kotos-kotos anu nanae. Kula resikane rene. Wah, nek petuk kula langsung ngalih ya, Bu. Karo dok nek ape disuntik. Lho nggih. Dokter Doni lo jam piro? Jam 6 kurang seperempat dokter ke omahku. Jam 5 nek aku telepon langsung nggih Bu, tak OTW mriku. Dokter Doni niku lek pasiene, Bu. Niku langsung dibudali. Sami kados kula. Lah nggih. Ya alhamdulillah anake Terima kasih teman-teman.